Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Juru Bicara. Pentingnya netralitas aparatur sipil negara, TNI dan Polri dalam konteks pemilihan umum tahun 2024 tak dapat diabaikan. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, penegakan hukum dan keamanan, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan adil. Netralitas yang kokoh dari pihak-pihak ini merupakan fondasi utama keberhasilan pemilu yang berkualitas. Penegak hukum, TNI dan Polri harus melihat diri mereka sebagai pelindung keadilan dan keamanan rakyat, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam dinamika politik yang dapat mengganggu keseimbangan. Pesan kuat ini menggarisbawahi bahwa netralitas bukanlah sekedar formalitas, melainkan fondasi utama untuk menciptakan pemilihan umum yang bermutu, adil dan mewakili suara rakyat. Hanya dengan berdiri teguh di atas landasan netralitas, kita dapat memastikan bahwa proses demokrasi tidak hanya sebatas rutinitas, melainkan sebuah perjuangan bersama menuju tatanan politik yang lebih baik. Ya, pemirsa, mendekati tahun pemilihan umum yang akan digelar pada tahun 2024, netralitas aparatur sipil negara kembali menjadi sorotan publik. Asas netralitas seorang ASN harus diwujudkan dengan bebas dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak pada kepentingan apapun. Untuk memahami mekanisme pengawasan netralitas ASN dalam pemilu serta bagaimana untuk mengurangi kekhawatiran atas pelanggaran netralitas ASN, kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kemenkom Info Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Bilqis. Baik, Pak Dirjen, beberapa waktu lalu di media sosial ini dihebohkan begitu Pak dengan beredar video yang mengatakan pengakuan dari seorang PNS di Kabupaten Boyolali yang mengaku bahwa dirinya ini mendapatkan intimidasi dari untuk memilih salah satu pasangan calon presiden begitu Pak. Nah, video ini pun ternyata menyebar di sejumlah media sosial dan viral hingga kini. Sebetulnya seperti apa sih Pak Dirjen mekanisme pengawasan yang ada untuk menjaga netralitas seorang ASN ini Pak? Iya, jadi tentu saja mengintimidasi itu tidak boleh. Ya, termasuk mengintimidasi dalam konteks politik untuk memilih kandidat tertentu. Dan mengintimidasi ini tidak boleh bukan hanya buat ASN, buat PNS, tapi buat semua orang. Ya, semua orang, semua pemilih tidak boleh diintimidasi untuk memilih salah satu kandidat karena itu adalah pelanggaran. Ya, pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara bukan cuma ASN ya, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana bentuk pengawasannya? Ya, banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi yang paling penting adalah pengawasan melalui regulasi. Ya, melalui regulasi itu ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan ASN netral. Ya, mengharuskan ASN netral artinya juga mengharuskan orang yang di luar ASN ya untuk tidak boleh mengarah-ngarahkan ASN untuk tidak netral. Kan itu jadinya, logikanya kan seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk pengawasan. Jadi sudah ada SKB, surat keputusan bersama Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ataupun aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Ya, jadi sudah ada regulasinya, yaitu surat keputusan bersama tadi itu. Ini adalah bentuk pengawasan. Ya, kemudian yang kedua, saya kira memang kalau ada hal-hal yang menunjukkan ketidaknetralan ya ASN, apakah ketidaknetralan ditunjukkan sendiri di ruang publik, atau dalam kasus seperti yang dicontohkan tadi ada paksaan, ada intimidasi, ya tentu bisa dilaporkan
ya bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Dalam kasus tadi, Bawaslu Boyolali telah mendapatkan informasi terkait video itu dan tengah menelusuri dan mencari bukti perihal dugaan tersebut. Ya, kemudian ada lagi juga ya pemerintah melalui BKN, Badan Kepegawaian Negara, merilis sistem berbagi terintegrasi untuk penanganan pelanggaran netralitas pegawai ASN. Jadi ini bentuk pengawasan juga yang disebut tadi sistem berbagi terintegrasi. Kemudian juga ada sistem pengawasan bersama dengan sistem berbagi integrasi itu bisa digunakan secara integratif, secara bersama-sama antara BKN dengan Kemenpan RB, Kemendagri, Bawaslu, dan KASN sesuai dengan kewenangannya masing-masing begitu. Nah, ASN dilarang menggunakan atribut, ya sudah ada itu sosialisasinya, misalnya untuk hal-hal kecil di foto itu ASN bolehnya tangannya menunjukkan simbol apa. Ya, kalau kita lihat kan tidak boleh simbol jari, ya itu tidak boleh. Atau nge-like satu postingan di media sosial, ya postingan di media sosial itu tidak boleh. Kemudian di foto itu hanya boleh dalam simbol tangan mengepal, tapi kalau menunjukkan jari itu yang dilarang. Jadi ini sudah ada sosialisasinya. Kemudian berfoto bersama bakal calon peserta pemilu begitu. Nah ini sudah ada aturan-aturannya. Aturan itu adalah bentuk pengawasan sebetulnya. Baik, memang ini tidak boleh ada intimidasi dalam bentuk apapun sebab ini juga merupakan salah satu pelanggaran begitu ya Pak Dirjen. Kemudian pengawasan terhadap ASN untuk terus menjaga netralitas ini terus dilakukan oleh pemerintah dengan salah satunya melalui adanya surat keputusan bersama, kemudian juga dilaksanakan sosialisasi untuk agar membuat ASN ini tetap netral menjelang pemilihan umum 2024. Kita juga masih ingin mengetahui Pak Dirjen mengenai netralitas TNI dan Polri. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Juru Bicara.